Bu Mari. Lalu Ibu, kita lihat di bulan Januari ini Trump akan dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat. Menurut pandangan Ibu sendiri bagaimana dampaknya begitu Bu terhadap investasi dan juga pertumbuhan ekonomi di tanah air? Ya, ini menjadi banyak sekali analisa yang kita lihat berkembang ya mengenai apa yang kita sebut sebagai Trump 2.0. Nah, untungnya kita sudah pernah ada Trump 1.0. Jadi kita bisa merefleksi dari Trump 1.0 kira-kira apa yang akan terjadi di Trump 2.0. Jadi mungkin tiga kesimpulan utama yang mempunyai dampak kepada Indonesia. Di Trump 2.0 sudah pasti kita bisa perkirakan akan terjadi kenaikan bea masuk terhadap China ya. Dia sudah mengumumkan 10%. Nah, apakah ini akan lebih tinggi untuk sektor tertentu seperti mobil listrik? Mungkin mobil listrik akan jadi 100%, itu juga akan berkembang ya. Tapi sudah pasti akan terjadi kenaikan dari bea masuk kepada China. Dan sudah pasti Kanada dan Meksiko ya. Dan masing-masing itu akan ada perkembangan apa yang akan dilakukan oleh China, apakah mereka akan membalas dan seterusnya. Nah, tapi yang penting bagi Indonesia adalah ini akan terjadi diversifikasi ya, investor termasuk investor dari China akan mencari tempat untuk produksi berbagai macam manufaktur terkait yang akan dikenakan tarif, termasuk yang padat karya, termasuk yang terkait dengan komponen semiconductor yang berbasis critical minerals seperti yang kita miliki di Indonesia. Jadi ini akan ada pertama yang ada dampak negatif dan positifnya di dalam negatif terjadi perang dagang itu ada opportunity buat Indonesia. Tapi Indonesia juga harus hati-hati karena Vietnam yang mengalami keuntungan ya selama ini dengan relokasi juga menjadi sorotan oleh Amerika karena apa yang terjadi ya defisit perdagangan Vietnam dengan Amerika juga meningkat ya. Jadi kita juga harus mengimbangi dengan bagaimana kita tidak hanya tergantung kepada Amerika ya, tapi juga kepada market yang lain termasuk market di kawasan kita sendiri. Maka itu pendalaman kerjasama ASEAN, Asia Timur di bawah RCEP dan segala macam itu juga perlu menjadi langkah-langkah kita. Yang kedua, diperkirakan tingkat suku bunga Fed akan turun lebih lambat daripada yang diperkirakan sebelumnya. Karena diperkirakan inflasi di Amerika akan meningkat kembali baik karena tarif, karena kebijakannya terhadap melarang imigrasi atau pekerja yang sebetulnya membantu sektor yang memerlukan tenaga kerja di Amerika. Jadi itu berarti interest rate di Fed akan lebih tinggi untuk lebih lama. Dan itu pengaruh tentu kepada Indonesia dari segi ruang space untuk melakukan monetary policy di Indonesia ya. Jadi interest rate di Indonesia juga akan sulit untuk turun walaupun inflasi kita rendah. Karena pengaruh dari interest rate yang ada di luar ya. Jadi interest rate itu akan berpengaruh juga kepada investasi, kepada pembelian mobil. Karena kalau kita tidak melakukan itu, kalau kita misalnya menurunkan tingkat suku bunga itu akan berpengaruh kepada capital flows ya. Dan yang terakhir tentunya dolar akan tetap kuat ya, dan itu berarti rupiah juga akan bisa berpotensi melemah ataupun akan tetap lemah. Itu di satu sisi membantu ekspor tapi membuat impor lebih mahal, dan juga bila mana terjadi kenaikan harga komoditi itu juga perlu kita antisipasi seperti harga minyak dengan konflik di Timur Tengah, dan baru-baru ini ada pipa gas yang ditutup dari Rusia untuk melalui Ukraine dan seterusnya. Ini akan masih ada dampak dari harga komoditi yang bisa terjadi juga. Jadi ini kira-kira yang kita harus antisipasi ya, dan antisipasinya menurut saya yang penting pertama bagaimana menangkap opportunity investment. Itu kaitannya dengan perbaikan iklim investasi, mengurangi ekonomi biaya tinggi, yang kita istilah itu adalah bagaimana mengurangi cost of doing business yang dihadapi oleh dunia usaha sehingga Baik, ekspansi di dalam negeri bisa terjadi. baik Bu Mari, lalu proyeksi untuk pertumbuhan ekonomi Bu di sepanjang tahun 2025 akan seperti apa Ibu?
Saya pikir masih berkisar 5% ya, sesuai dengan pemerintah, sesuai dengan, semua, perkiraan, semua memperkirakan, di sedikit di atas 5 ya, 5,1, 5,2, dan itu saya pikir, sebetulnya secara relatif, kepada negara lain sih masih relatif baik ya. Yang penting sih kita menjaga tidak di bawah 5% ya, dan itu di situ langkah-langkah untuk menjaga daya beli, menjadi sangat penting karena konsumsi menyumbang, besar ya terhadap, pertumbuhan Indonesia, pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dan di kuartal ketiga kita melihat bahwa konsumsi di bawah 5%. Itu pertama kali terjadi untuk beberapa waktu yang, lalu. Biasanya konsumsi itu 5%, atau di atas 5%. Jadi ini penting, maka itu langkah-langkah yang dilakukan pemerintah, itu penting. Kedua ya dari segi investasi, bagaimana kita mendorong jadi menurut saya yang akan kita harus lakukan itu baru akan, kalau toh kita lakukan PR-PR kita tahun ini dengan baik, apakah itu perbaikan penerimaan pajak sehingga belanja pemerintah bisa lebih baik ya, dan juga investasi, itu akan memerlukan waktu dan mungkin dampaknya baru terasa, tahun depan. Jadi ada lag ya. Tapi yang penting kita lakukan tahun ini sehingga signalnya itu ke arah yang akan mendorong, investasi, ekspansi dari perusahaan dalam negeri dan seterusnya. Jadi untuk, peran dari pemerintah ada dua sisi nih. Penerimaan kita harapkan bisa meningkat ya, supaya belanja pemerintah, bisa dilakukan untuk membantu pembelanja modal dan seterusnya, infrastruktur dan seterusnya ya. Dan ini, memerlukan dua hal terkait dengan kebijakan dari pajaknya sendiri, tapi yang lebih penting sepertinya kepatuhan pembayaran pajak ya. Dan di sini mungkin kami ingin tegaskan salah satu rencana pemerintah yang diharapkan bisa dijalankan tahun ini, yaitu menggunakan digital ya, digitalisasi daripada data-data, one data, sehingga data pembayar pajak, digital ID, dan kegiatan ekonominya maupun kepemilikan asetnya itu bisa terhubungkan. Dengan demikian akan meningkatkan kepatuhan, dari pembayaran pajak ya. Jadi ini dan di luar efisiensi administrasi, memperbaiki pelayanan, pajak dan seterusnya, itu menjadi kunci ya kalau kita bicara meningkatkan penerimaan. Dan di sisi pengeluaran bagaimana mengurangi kebocoran, dan seterusnya, itu juga ada kaitannya dengan digitalisasi, misalnya e-procurement dan seterusnya. Jadi ini juga penting untuk, kita perhatikan. Dan terakhir untuk investasi, menurut saya, ini PR besar dan ada hal-hal kecil yang bisa dilakukan dan segera akan mempunyai dampak positif untuk dunia usaha, misalnya terkait dengan pajak, pengembalian restitusi yang lebih cepat, lebih efisien dengan pelayanan yang baik. Ini salah satu keluhan dari, dunia usaha, di luar ya tentu pelayanan, pajak yang lebih baik ya. Kemudian tentu, terkait dengan, biaya-biaya, dan birokrasi yang dihadapi oleh pengusaha, dunia usaha di dalam melakukan, investasi dan kepastian hukum ya. Ini semua bukan hal baru, tetapi Baik. jika pemerintah benar-benar, komit ya dan mempunyai political will, ini menurut saya adalah salah satu kunci utama untuk kita bisa menuju ke pertumbuhan yang lebih tinggi daripada 5%.